Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Nida Kartika Ratri, mahasiswa pendidikan ekonomi dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama mengenai salah satu materi yang ada di dalam mata pelajaran ekonomi, khususnya untuk kalian yang kelas 11. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Apakah kalian penasaran dengan materi kita hari ini? Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video ini sampai akhir ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia ekonomi modern, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mungkin selama ini kita sering dengar istilah pertumbuhan ekonomi lewat berita, media sosial, atau mungkin dari pelajaran di kelas. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat sebuah negara itu bisa maju? Kenapa ada negara yang berkembang pesat sementara negara lain pertumbuhannya lambat? Sebelum kita masuk ke faktor-faktor itu, kita perlu tahu dulu nih pertumbuhan ekonomi itu apa. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Semakin tinggi kemampuan kita menghasilkan barang dan jasa, semakin besar kesempatan kerja, semakin besar pula pendapatan yang akan diterima oleh masyarakat. Nah teman-teman, sebelum kita benar-benar masuk ke pembahasan, aku mau ajak kalian mikir sebentar nih tentang sesuatu yang pasti kalian udah sering banget temui sehari-hari. Ada yang tahu nggak di gambar ini ada apa saja? Yap, betul, ini adalah Artificial Intelligence atau yang sering kita sebut sebagai AI. AI ini gunanya macam-macam. Nah, biasanya teman-teman saat ini membutuhkan AI baik untuk ngerjain tugas, nyari referensi, maupun untuk edit video atau foto. Nah, sebenarnya kenapa sih teknologi seperti AI ini bisa membuat perekonomian suatu negara maju lebih cepat? Dan apa hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara? Jadi, secara singkatnya, perusahaan itu bisa memproduksi lebih cepat, biaya lebih murah, tenaga kerja yang lebih produktif, itu dengan adanya AI. Bahkan UMKM kecil pun sekarang bisa menjadi jualan online, menganalisis pasar, dan menjangkau ribuan konsumen hanya dengan bantuan teknologi. Jadi, pada intinya AI itu bukan hanya sekedar tren, tapi sudah menjadi mesin baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Setelah kita paham bahwa teknologi seperti AI punya pengaruh besar terhadap ekonomi, sekarang mari kita lihat faktor lain yang juga sama pentingnya. Kita mulai dari faktor yang paling dasar ya, yaitu faktor yang pertama ada tanah dan kekayaan alam. Coba kalian lihat kedua gambar ini. Kekayaan alam itu mencakup tanah, iklim, hasil laut, hasil hutan, hingga sumber daya tambang. Ini semua merupakan potensi besar yang menentukan kemampuan dasar suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Namun, penting untuk diingat kalau kekayaan alam hanya akan bermanfaat kalau dikelola dengan bijak. Jika dikelola secara asal-asalan, nanti bisa rusak dan justru menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jadi, ibaratnya kekayaan alam itu seperti modal awal bagi suatu negara. Tapi, untuk membuatnya benar-benar mendorong perekonomian, kita tentu saja juga membutuhkan seorang sumber daya manusia yang berkualitas di suatu negara. Nah, selanjutnya faktor yang kedua adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu mutu penduduk atau kualitas sumber daya manusia. Apa aja sih yang meliputi kualitas sumber daya manusia? Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan ini membuat masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis. Misalnya, pekerja yang paham teknologi bisa menghasilkan output lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Dan selanjutnya yang kedua ada kesehatan. Negara dengan angka kesehatan yang baik biasanya punya tenaga kerja yang kuat dan stabil. Yang ketiga ada keterampilan. Keterampilan ini bukan hanya soal sekolah, tapi juga skill yang relevan dengan kebutuhan zaman. Misalnya, keterampilan digital, kemampuan komunikasi, atau pemrograman dan desain digital. Di era sekarang, pekerja yang terampil bisa mengikuti perubahan teknologi dengan cepat. Jadi, kualitas sumber daya manusia ini menentukan seberapa efisien, kreatif, dan inovatif suatu negara. Negara yang dengan sumber daya manusia unggul akan mudah menerima teknologi baru dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar.
Faktor ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah barang modal dan tingkat teknologi. Dua hal ini berkaitan sangat erat dan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi modern. Barang modal sendiri adalah alat-alat yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, misalnya mesin pabrik, kendaraan produksi, dan alat pertanian modern. Sedangkan teknologi itu menjadi penguat utama barang modal. Bahkan jika sebuah negara punya banyak mesin, tapi jika teknologinya tertinggal, hasilnya tetap tidak maksimal. Barang modal dan teknologi itu akan membuat produksi berjalan lebih maksimal. Misalnya, UMKM yang dulu hanya berjualan di pasar, sekarang bisa menjual secara online, menggunakan aplikasi kasir digital, mengatur stok secara otomatis, maupun bisa menganalisis tren penjualan dengan AI. Jadi, teknologi ini membuat suatu produksi lebih efisien, inovatif, dan mampu bersaing pasar global. Teman-teman, perkembangan ekonomi ini juga dipengaruhi oleh sikap dan sistem masyarakat loh. Meskipun terdengar abstrak, faktor ini justru punya pengaruh besar terhadap bagaimana ekonomi sebuah negara bisa maju. Contohnya, negara dengan budaya kerja disiplin seperti Jepang atau Korea Selatan bisa tumbuh pesat karena masyarakatnya menghargai yang namanya kerja keras. Di Indonesia juga, perubahan sistem seperti layanan digital pemerintahan, e-tol, e-wallet, dan e-commerce juga berhasil karena masyarakat mulai terbiasa dengan inovasi. Teman-teman, faktor kelima yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah luas pasar. Luas pasar di sini bukan berarti pasarnya luas ya, tapi jangkauan konsumennya. Coba bayangkan jika suatu UMKM hanya menjual di desa sendiri dan penjualannya hanya akan segitu-gitu saja. Tapi ketika pasar diperluas, produsen menjadi membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi supaya hasilnya lebih cepat dan lebih efisien. Contoh nyatanya juga adalah fenomena e-commerce. Dulu UMKM hanya menjual di sekitar rumah, tapi sekarang dengan adanya marketplace, mereka bisa menjual ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Pasar yang luas membantu usaha mereka menjadi berkembang lebih cepat. Sekarang mari kita masuk ke faktor yang paling sering dianggap sepele tapi justru menjadi dasar dalam setiap pembangunan, yaitu manajemen. Manajemen itu secara sederhananya adalah mengatur, mengelola, mengendalikan semua kegiatan agar tujuan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Bahkan UMKM pun butuh manajemen, seperti mengatur stok barang, mengatur kas, mengatur pemasaran, dan mengatur pelayanan pelanggan supaya aktivitas manajerial itu bisa bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Nah, teman-teman, sekarang kita sampai pada faktor yang terakhir, yaitu kewirausahaan. Wirausaha sendiri sering disebut sebagai motor penggerak ekonomi, tapi apa maksudnya ya? Mari kita lihat prosesnya bersama-sama. Yang pertama, ada munculnya ide dan inovasi. Segalanya itu dimulai dari ide. Ketika seseorang melihat peluang atau masalah di sekitar, lalu muncullah ide untuk memberikan solusi. Disitulah peran wirausaha dimulai. Seperti contohnya, ada banyak siswa yang membutuhkan makanan dengan cepat. Nah, muncullah ide jualan rice box cadangan harga murah. Kemudian banyaknya orang yang suka es kopi sekarang. Jadi seorang wirausaha ini memunculkan inovasi rasa dan kemasan kekinian untuk lebih menarik pelanggan. Kemudian, jika inovasi berhasil dan diminati masyarakat, peningkatan output akan dirasakan. Yang awalnya hanya membuat 10 produk sehari meningkat menjadi 100. Yang awalnya dijual satu tempat mulai merambah ke pasar online. Output yang meningkat artinya lebih banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi, semakin banyak output yang dihasilkan, maka semakin besar aktivitas ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, ketika perputaran ekonomi ini terus terjadi, maka secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan dirasakan bagi masyarakat di negara tersebut, teman-teman. Jadi, semakin banyak wirausaha, semakin cepat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Nah, dari seluruh pembahasan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak terjadi begitu saja, tapi ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Di antaranya ada kekayaan alam, ada barang modal dan teknologi, ada sistem sosial dan sikap masyarakat, ada luas pasar, ada kualitas sumber daya manusia, ada manajemen, dan yang terakhir ada kewirausahaan, di mana masing-masing faktor itu memiliki peran penting untuk memajukan perekonomian sebuah negara.
Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan itu tidak hanya menambah pemahaman kalian mengenai faktor-faktor pertumbuhan ekonomi di suatu negara, tapi juga menambah wawasan kalian mengenai peran penting seorang individu untuk bisa memajukan atau mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.